Kak Darman, sekarang hanya ada kita berdua. Jujurlah padaku, apakah kali ini adalah trik barumu mengejar kakakku? Trik tarik ulur, iya kan? Kamu ingin menarik perhatian kakakku, iya kan? Enggak, aku benar-benar sudah lupa. Siapa itu? Wulan. Serius, kamu gak berbohong padaku kan? Kamu bersumpah? Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan ditabrak. Cukup. Jangan mengatakan ucapan yang jelek lagi. Kali ini kamu sudah membuat aku shock tahu. Kamu benar-benar lupa ingatan. Dan malah sekarang melupakan kakakku seorang diri. Jadi, apa yang terjadi di antara kami? Dulu, kamu mengunjungi rumahku, saat bertemu dengan kakakku, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejarnya selama 7 tahun. Cintamu sedalam lautan, janji sehidup semati hingga kiamat. Cukup. Kalau begitu, sekarang dia adalah pacarku. Bukan. Kakakku sangat cuek padamu. Di hatinya, hanya ada mantan pacarnya Yansen Tenandi. Sejak putus padanya, kakakku selalu mabuk setiap hari, hingga masuk rumah sakit. Nyawanya hampir terancam. Dia mengalami patah hati selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini juga terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya itu. Lalu dia meninggalkanmu di jalan tol sendirian, makanya kamu bisa ditabrak. Kamu! Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan! Nona Wulan, apa kita nggak perlu menunggu Pak Dharma? Wulan! Jika Yansen melihatnya, Wulan! pasti nggak senang. Wulan! Apa salahku? Aku akan perbaiki. Wulan! Jalan saja. Baik. Wulan! Enggak. Kalau begitu berarti kakakmu cuek kepadaku, juga menyukai orang lain, dan menyakitiku demi dia. Jadi apa yang aku sukai darinya? Jangan-jangan kamu menipuku? Hah? Aku jadi anjing penjilatnya? Aku menipumu. Kak Darman, semua orang juga tahu kamu itu cinta mati kepada kakakku. Ya benar saja. 15 Juli adalah ulang tahun kakakku. Bagaimana? Apa sekarang sudah ingat? Enggak. Tapi sekarang aku percaya pada omonganmu. Kakakmu memang tipe yang aku sukai. Hari Valentine ke-7, aku menghabiskan setengah bulan untuk latihan menyatakan cinta padanya. Paling pada akhirnya cintaku akan ditolak. Wulan, kamu bilang kita nggak akan mungkin bersama. Tapi aku tetap nggak bisa melupakanmu. Wulan, kita sudah berkenalan selama 7 tahun. Bersedia menerima cintaku? Gak mau. Darman, apa kita gak berteman saja? Kenapa kamu selalu begini? Hari ini kamu mabuk lagi. Kamu mengira aku adalah dia. Dan memanggil namanya ratusan kali. Kamu bilang gak bisa melupakannya. Meskipun kamu tahu gak ada balasan. Yansen, Kamu tetap saja rela menunggu dia. aku sangat merindukanmu. Saat ini, aku merasa nasib kita sama. Sama-sama menyedihkan. Kak Darman, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Meskipun sekarang aku sudah gak ingat apa-apa lagi. Tapi jika membaca catatan ini, aku tetap merasa sakit hati. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apa ingin melanjutkan pengobatan? Oh ya, pamanku adalah psikiater hebat. Dia bisa... Sudahlah, meskipun aku lupa ingatan, tapi aku dapat merasakan. Dulu saat aku menyukai kakakmu, aku begitu menderita. Karena sekarang sudah melupakannya, kurasa ini adalah hal baik. Hei! Halo, Ibu. Oh, oke. Kak Darman, aku antar kamu kembali ya. Gak perlu, kamu pergi saja. Aku di sini dulu. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Oke. Nanti aku datang menjenguk lagi.
Halo Ibu. Darman, bukankah ibu pernah bilang bahwa waktu kecil kamu pernah dijodohkan? Perjodohan ini sudah tertunda sejak lama. Apa kamu sudah pertimbangkan? Aduh, mana mungkin dia menyetujuinya. Oke, Ibu. Setelah aku selesai mengurus masalahku, aku akan pulang untuk menikah. Apa katamu? Hmm? Kamu sudah nggak suka kakak sahabatmu lagi? Dasar bocah tengik. Dulu demi mengejarnya, kamu bersikeras menetap di Johar dan gak mau kembali ke Lumas. Kamu sudah mengejarnya begitu lama. Apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? Sekarang aku sudah gak suka dia. Kedepannya, aku juga gak akan suka dia lagi. Darman, apa katamu? Wulan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bahkan kejar aku sampai rumah sakit. Jika kamu mencari tahu keberadaanku melalui adikku lagi, aku bisa saja melaporkanmu. Kamu salah paham. Aku gak mengikuti kamu. Aku mengalami kecelakaan di jalan tol. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kenapa? Kamu salahin aku karena tinggalin kamu di jalan tol. Wulan, Yansen, demammu baru turun. Aku menyuruhmu beristirahat. Kenapa kamu keluar? bosan di kamar. Aku keluar untuk menghirup udara. Wulan, dia Dia adalah sahabat adikku, seorang perancang di perusahaan, Darman Susilo. Aku gak begitu kenal. Pak Darman. Salam kenal. Namaku Yansen Tenandi. Pak Darman, kepalamu diperban seperti itu. Apa kamu mengalami kecelakaan? Aku mengalami kecelakaan kecil. Sedikit gegar otak. Jadi Pasien aku... Darman Susilo kabar 1124 sudah harus diperiksa dokter. Maaf ya. Aku harus kembali diperiksa. Nggak apa-apa. Dulu setiap kali bertemu aku, bukankah dia selalu mengejarku? Hari ini dia malah pergi begitu saja. Pak Darman? Kebetulan sekali. Halo. Wulan baru saja menerima telepon, jadi pergi sebentar. Aku bosan sekali. Gimana kalau kita ngobrol saja? Boleh. Karena kamu adalah temannya Sofan, juga sudah bekerja bersama Wulan selama ini. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hal apa itu? Dengar-dengar ada seorang cowok yang mengejar Wulan selama 7 tahun tanpa putus asa. Apa kamu tahu siapa cowok itu? Apa respon Wulan terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi meskipun cowok itu sudah mengejarnya selama 7 tahun, di hatinya hanya ada dirimu. Dengan begitu, kamulah yang terpenting baginya. Yang lain gak penting. Kamu tahu ceritaku sama dia? Dia sering cerita tentang aku padamu. Kecelakaan itu terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya. Wulan! Wulan! Kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan! Benar. Dia sangat mencintaimu. Aku pacaran 4 tahun sama dia. Semua orang mengira aku adalah cinta sejatinya. Setelah putus, aku tahu dia gak bisa lupain aku. Makanya aku pulang. Sewaktu tiba, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi saat menerjang hujan dan menjemputku di bandara, di saat itulah aku tahu. Sebenarnya semua gak berubah. 2 hari ini aku masuk angin karena gak biasa cuaca setempat. Dan Wulan yang merawatku. Aku bisa merasakan dia mau balikan sama aku. Tapi aku gak tahu kenapa dia gak ungkapin itu. Aku kira dia sudah jatuh cinta pada cowok itu. Makanya aku bertanya padamu. Menurutku, jika kamu penting baginya, dia gak mungkin minta balikan begitu saja. Dia pasti mau kasih kamu kejutan. Terima kasih. Mendengar perkataanmu, aku jadi merasa lebih baik. Wulan, Yansen, kamu di mana? aku dan Pak Darman ada di tepi danau. Aku akan ke sana. Yansen! Yansen. Darman.
Kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku nggak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri. Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Jansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman. Sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Jansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah gak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia nggak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu nggak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya. Aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu. Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi, karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa nggak masuk? Kurasa aku gak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Jansen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa. Biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo, Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja. Kelihatannya, melupakan hal tentang dirinya, bagiku, sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo, Kak Darman. Ayo main. Ayo, minum. minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 10. 15, 10. 10. Ayo kita main dadu. Minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Akhirnya kamu kalah juga. Hukuman. Iya. Hukuman apa? Katakan. Jujur atau tantangan? Jujur saja. Jujur. Jujur. Ya, oke. Tanya saja. Oke, coba katakan kisah cinta apa yang paling membekas di hatimu seumur hidup ini? Kisah cinta yang paling membekas di hatiku seumur hidupku
mungkin adalah cinta pertamaku. Oh. Dia adalah kakaknya sahabatku. Aku sepertinya jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Surat cinta yang kutuliskan untuknya sudah bertumpuk seperti gunung. Diam-diam aku mengambil fotonya dan mencetaknya hingga beralbum-album. Semua orang tahu aku cinta mati sama dia. Tapi dia nggak menyukai aku. Sudah melupakan aku. Ternyata dia cuma lagi main tarik ulur. Wulan, kamu dan Pak Darman. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dari awal itu cuma perasaannya sepihak dan berpikir berlebihan. Ayo pergi. Kawulan! Kurang ajar. Hei, tunggu! Kawulan! Kamu jelas-jelas tahu Kak Darman adalah sahabatku. Kenapa kamu menghinanya di depan orang banyak? Dia menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu gak bisa bersikap baik padanya? Karena dia sudah tulus padamu. Aku sudah sabar hadapi dia 7 tahun. Karena dia sahabatmu, maka aku sudah menolaknya berkali-kali. Apa aku masih kurang baik? Bagiku cara dia menyukaiku sudah sangat mengganggu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang, dia gak akan menyukaimu lagi. Sejak kamu tinggalkan dia di jalan tol, Kak Darman mengalami kecelakaan dan gegar otak. Cukup! Karena dia adalah sahabatmu, makanya aku mengantarnya pulang. Kenapa aku gak boleh tinggalkan dia di tengah jalan? Meskipun dia kecelakaan, meskipun waktu berputar kembali 100 kali, aku akan tetap tinggalkan dia demi Hansen. Jika dia membenciku karena hal ini, beritahu dia, jauhilah aku selamanya. Ayo pergi. Kawulan, kamu memang gak punya perasaan. Benar. Barang-barangku sudah dibereskan. Sebentar lagi aku mengundurkan diri. Yasmin, Darman? Bukankah kamu mengalami kecelakaan dan lagi cuti? Aku dengar-dengar jabatan Direktur Departemen Desain sudah kosong. Bulan berniat menaikkan jabatanmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berhenti kerja? setelah lulus, demi bisa bertemu dengan Wulan setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Grup Mogana. Selama 3 tahun ini, aku bekerja dengan baik demi bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah gak ingat dia lagi, jadi sudah lupa gimana rasa menyukainya. Aku sudah mau pulang. Kedepannya, aku mungkin akan tinggal di kampung halamanku. Baiklah, aku akan serahkan surat ini untuk ditandatangani Bu Wulan. Dengan begitu kamu bisa pergi. Darman, Bu Wulan tadi kumpulkan semua pegawai Departemen Desain. Sepertinya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya sudah mau dimulai. Gimana kalau kamu ikut rapat dengan kami? Darman, kamu sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek besar desain perusahaan. Karyamu juga meraih banyak penghargaan emas. Seharusnya, kamu yang menjabat sebagai direktur. Benar, kamu begitu berprestasi. Bu Wulan juga sangat mengandalkanmu. Jika kamu yang jadi direktur baru, kami semua terima. Jika nanti sudah diumumkan, kamu harus menraktir kami makan ya. Siapapun direktur yang baru, itu nggak penting. Tapi, aku harus mentraktir kalian makan. Aku juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar. Ayo, rapat dulu. Aku rasa kalian semua sudah mendengar kabarnya. Pada rapat hari ini, aku ingin umumkan direktur baru Departemen Desain. Apa ada yang ingin kalian ungkapkan? Silakan katakan. Bu Wulan, beberapa tahun ini, berkat kepercayaan dari perusahaan, banyak proyek yang telah dipercayakan kepadaku. Aku dan rekan lainnya juga sudah berusaha keras menyelesaikan dengan baik. Aku nggak tahu siapa direktur baru yang ibu pilih. Tapi sebelum resmi diumumkan, aku ingin mengajukan... Mengenai calon direktur baru, ada banyak perancang di Departemen Desain yang karyanya memang kalah dari milikmu, tapi kamu masih kurang pengalaman. Jadi aku memutuskan menunjuk seorang direktur baru yang kaya pengalaman untuk menjabat di posisi penting ini. Selanjutnya, aku perkenalkan direktur baru Departemen Desain, Jansen Tenandi.
Halo semuanya, namaku Jansen Tenandi, lulusan S3 Universitas Desain Milano. Aku pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Juara 2 desain Siapa yang gak Kyoto. pernah meraih penghargaan itu? Atas dasar apa dia menjabat? Juara 3 penghargaan desain berpengaruh dan lain-lain. Masalah direktur baru Departemen Desain, apa masih ada yang ingin disampaikan? Bu Wulan, kami semua merasa Pak Jansen masih kurang pengalaman kerja dan masih perlu berlatih selama 2 tahun baru bisa menjabat sebagai direktur baru. Jika dibandingkan, aku merasa Darman lebih cocok menjabat. Jansen lulusan dari sekolah ternama dan pernah meraih penghargaan internasional yang gak terhitung jumlahnya. Wawasan dan kemampuannya gak bisa dibandingkan dengan Darman. Darman memang pernah memegang beberapa proyek, tapi semua ini didukung fondasi kuat grup Monggana. Barulah dia bisa mencapai prestasi itu, jika menyerahkan semuanya kepada Jansen. Aku yakin dia bisa mendapatkan nilai sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka dari itu, hanya Jansen yang pantas menjabat sebagai direktur baru. Gak ada yang boleh menentang. Bu Wulan, ini ada surat pengunduran diri yang perlu tanda tangan Ibu. Surat pengunduran diri? Wulan, apa aku sudah merepotkanmu? Enggak. Mengangkatmu menjadi direktur adalah keputusanku yang paling tepat selama aku menjalankan bisnis. Ayo, Darman, Bu Wulan tadi hanya hilaf sesaat. Kamu tenang saja, kami hanya mengakuimu sebagai direktur Departemen Desain. Benar-benar. Atas dasar apa dia menjadi direktur? Darman, Bu Wulan sudah menandatanganinya. Sebenarnya, siapapun yang jadi direktur baru itu nggak penting. Aku sudah mengundurkan diri. Tadi yang ditandatangani Bu Wulan adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Rekan-rekan semua, perjalanan kita masih panjang. Jagalah diri kalian dengan baik. Semoga bisa berjumpa kembali. Pak Darman, apartemenmu sudah terjual. Ini dokumen untuk proses balik nama. Silakan ditandatangani. Halo Sofan. Kak Darman, hari ini adalah ulang tahunku. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Aku sudah menantikan hadiah dari kamu. Mana mungkin aku melupakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah sejak awal. Hari ini pasti akan kuberikan padamu. Selamat Selamat ulang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sofan. Semoga panjang umur. Berdoa. Berdoa, sebut keinginanmu. Nona Wulan dan Pak Jansen sudah putus sejak lama. Aku kira mereka sudah nggak mungkin balikan. Nggak disangka setelah beberapa tahun mereka balikan lagi. Setia sekali ya. Iya benar sekali, sahabatnya Pak Sofan sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi hati Nona nggak pernah tergerak. Bisa dilihat, Bu Wulan benar-benar menyukai Pak Jansen. Ayo bekerja. Oh, Pak Darman. Maaf ya, maaf. Kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa. Siapapun cowok yang disukai Wulan dan dia mau menikah, juga nggak ada hubungannya denganku. Itu adalah urusannya. Sofan, Kak Darman, selamat ulang tahun. kenapa baru datang? Aku nungguin dari tadi. Ayo makan kue. Terlalu ramai, ribut sekali. Aku nggak mau bergabung. Kalian lanjutkan saja. Aku tunggu di kamarmu. Ada yang ingin aku sampaikan. Bukankah kamu bilang sudah mau nyerah? Kenapa kamu masih terus-menerus mendekati Wulan? Aku beritahu kamu, di hatinya hanya ada aku. Meskipun kamu menarik perhatiannya dengan berbagai cara, dia nggak akan menyukaimu. Selamanya kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Aku datang mengantarkan kado untuk Sofan. Aku sebentar lagi pergi. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayang. Wulan itu cinta mati sama aku.
Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan? Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya, bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan, tapi di belakangnya kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Yansen! Yansen! Darman, jika terjadi sesuatu pada Yansen, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Yansen. Darman. Darman, beraninya kamu memukul Yansen. Kamu percaya pada semua omongannya? Apa kamu gak melihat bukti? Benar. Gak peduli apapun yang Yansen katakan, aku akan percaya padanya tanpa syarat. Gak perlu bukti apapun. Jadi, sekarang kamu menemuiku untuk apa? Cepat minta maaf pada Yansen. Ayo. Wulan, lepaskan dia. Minggir. Hari ini dia harus minta maaf pada Yansen. Aku gak izinkan. Aku percaya Kak Darman gak bersalah. Kamu terlalu berpihak kepada Yansen. Di kamarku ada CCTV. Semua kejadian tadi malam ada buktinya. Kalau kamu memaksa Kak Darman untuk minta maaf, oke. Kamu lihat dulu rekaman CCTV-nya. Oke. Malam ini aku akan lihat rekaman CCTV-nya. Jika sudah terbukti, aku mau lihat gimana dia membantah lagi. Kak Darman, aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh kota. Dijamin gak akan meninggalkan bekas luka. Gak separah itu. Hanya luka kecil saja. Gak perlu khawatir. Sebenarnya, kemarin aku pergi menemuimu karena ada yang mau aku sampaikan. Sore ini aku sudah mau pulang ke Lumas. Keluarga aku jodohkan aku sama cewek sejak kecil dan mendesak aku untuk menikah. Nanti antar aku ke bandara, ya? Maafkan aku. Semua ini salahku. Minta maaf apanya? Kita berdua gak bersalah. Sudahlah. Setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya? Iya. Kamu pria sejati, buat apa menangis? Memangnya kamu anak gadis? Penerbangan menuju Johar sudah mulai mengecekkan tiket. Silakan pergi ke loket nomor 3. Kak Darman, setelah pulang kamu harus hidup bahagia. Tenang saja. Malam ini aku akan menyelidikinya dengan baik dan memulihkan nama baikmu. Apapun itu kebenarannya, semuanya sudah gak penting bagiku. Bagaimanapun, semua rasa sakit yang dia berikan secara cuma-cuma sudah lenyap dari ingatanku. Sampai jumpa, Wulan, selamanya, tanpa sisa. Sampai jumpa ya. Halo. Kak Wulan, Kak Darman sudah meninggalkan Johar. Kamu yakin gak mau datang antar dia? Apa? Ada apa? Ini pasti trik tarik ulurnya Darman lagi. Sofan, sekarang aku sangat sibuk. Gak ada waktu menemani kalian bermain trik membosankan itu.
Ingat Kak Wulan, kamu akan menyesalinya. Darman, Oh, kamu benar-benar pulang. Ibu kira kamu lagi berbohong pada ibu. syukurlah. Kamu dan Wulan. Ibu, aku kecelakaan dan mengalami gegar otak. Aku sudah melupakan kenanganku bersamanya. Kecelakaan. Aduh, coba ibu lihat bagian mana yang luka. Ibu, aku nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir. Dulu aku sudah salah menilai orang. Sudah salah mencintai orang. Dan malah mengejarnya bertahun-tahun. Sekarang aku lupa ingatan, ada baiknya juga. Anggap saja ini adalah balasan untukku. Bukankah kalian jodohin aku sewaktu kecil? Sampai dewasa, aku belum pernah bertemu dengannya. Dia mungkin saja sudah nggak senang. Sekarang aku sudah pulang. Buatlah janji temu sama dia. Aduh, anak bodoh. Perjodohan apanya? Itu adalah karangan yang kami buat karena kisah cintamu dengan Wulan selalu nggak membuahkan hasil. Ibu bohong padamu. Darman, kamu mau menjalin hubungan sama siapapun, itu kebebasanmu. Ayah dan ibu gak akan memaksamu. Tapi jangan sama kakaknya temanmu itu. Selama ini, kamu sudah berkorban, tapi dia gak pernah membalas cintamu. Dengan begitu, kamu akan kelelahan mencintainya. Ayah, ibu. Aku ngerti. Sekarang aku sudah lupa ingatan. Mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan untukku. Mulai sekarang aku nggak akan mencintainya lagi. Oke. Ibu, Ah, hari ini aku mau makan pangsit. ya, Oke. Ayo masuk. kita buat pangsit. Masuk. Kak Darman, lagi ngapain? Lagi beli kopi. Sebentar lagi aku mau wawancara di grup Songka. Pelanggan nomor 627, kopimu sudah jadi. Maaf, Kodenya nomor 626. Pegawainya mungkin salah panggil nomor. Maaf Pak, tadi aku salah panggil nomor. Yang ini kopimu. Tunggu. Namaku Serena Songka. Aku juga bekerja di sini. Kedepannya mungkin kita akan jadi rekan kerja. hai. Namaku Dharma Susilo. Semoga wawancaramu lancar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Bapak Ibu, namaku Darman Susilo. Aku lulus jurusan desain Universitas Hokara. Kebetulan sekali. Aku manajer grup Songka, membawahi departemen desain. Kedepannya kita akan jadi rekan kerja. Kulihat sekarang sudah sore. Ku traktir makan ya. Gak perlu repot-repot. Nanti malam aku masih ada janji. Bersama pacarmu. Bukan. Aku pergi dulu. Yang penting bukan dengan pacarmu. Bagaimana, Pak Darman? Apa nyaman bekerja di grup Songka? Semuanya sangat lancar. Tapi Hei kakak ganteng, ada apa? Apa ada cewek cantik yang kirim bunga lagi? Jika setiap hari ada cewek yang selalu kirim bunga ke aku nggak akan menghela napas. ini untukmu. Semoga bisa lepas masalah jangmu. Ada orang yang kasih kamu bunga. Siapa? Aku kirim pesan saja. Serena Songka. Putri kedua grup Songka. Apa yang kau pikirkan?
Aku masih belum berniat untuk pacaran. Sekarang dia adalah bosku. Darman, apa nanti malam bisa makan bersama? Boleh. Aku yang pesan restorannya. Gimana dengan masakan Italian? Boleh. Aku harus jelaskan padanya nanti malam. Di sini. Aku melihatmu memberikan bunga itu kepada orang lain. Apa kamu gak suka? Aku suka. Kalau gitu, gimana dengan pengirimnya? Aku rasa kita nggak cocok. Darman, aku serius terhadapmu. Makan saja dulu. Jangan minum lagi, nanti kamu mabuk. Gak apa-apa. Aku kuat minum. Menurutmu, aku jelas-jelas sudah melupakannya. Tapi kenapa hatiku masih terasa begitu sakit? Apa yang dia lakukan padamu? Aku akui, aku mengejarnya sejak lama. Itu adalah salahku. Tapi sejak aku lupa ingatan, aku sudah merelakannya. Kenapa? Kenapa dia gak mendengar penjelasanku dan langsung mendorongku ke danau? Kenapa aku disalahkan hanya karena omongan cowok itu secara sepihak? Darman, pantas saja kamu begitu menolak suatu hubungan. Ternyata kamu begitu menderita. Aku akan buat melupakan dia sepenuhnya dan menerima diriku. Pak Jansen, ini adalah sketsa produk yang siap diluncurkan perusahaan kali ini. Silakan dilihat. Jika nggak ada masalah, aku akan serahin untuk ditandatangani. Desain seperti ini mau ditandatangani direktur. Ini diputuskan oleh tim desain di bawah pimpinan Pak Darman. Beritahu Bu Wulan, semua desain Pak Darman sebelumnya ada kecacatan. Aku akan memimpin tim desain untuk merancang ulang. Tapi Cukup, kurang jelas ya. Keluar sana. Cika, apa kata Pak Jansen? kata Pak Jansen nggak bagus. Dia akan memimpin kita untuk mendesain ulang. Kenapa menangis lagi? Kamu dimarahi lagi? Hapus air matamu. Dasar, baru kerja beberapa hari. Setiap melapor kerjaan padanya, pasti selalu dimarahi. Benar, semua sketsa desain dikembalikan, tapi tanpa kasih alasan. Aku sekarang benar-benar nggak ingin bekerja lagi. Aku juga. Dengan pengalaman kerja yang aku punya, aku bisa cari pekerjaan dengan mudah. Nggak ada waktu temani dia bermain-main di sini. Dia nggak pintar, tapi begitu emosian. Aku nggak mau kerja lagi. Aku juga. Aku juga. Ya, Aku juga. Aku juga. Aku juga, aku temani kamu. Apa yang kalian ributkan? Kamu buat ulah apa lagi di departemen desain? Aku hanya merasa desain mereka jelek dan meminta mereka buat ulang. Gak disangka mereka ancam aku dengan cara mengundurkan diri. Pulanglah dan cuti untuk beberapa waktu. Aku akan mencarikan direktur departemen desain yang baru. Setelah kamu selesai cuti, kamu bisa mengurus bersamanya. Wulan, apa sekarang kamu gak percaya aku lagi? Sebelumnya, waktu masih ada Darman, gak pernah terjadi pengunduran diri massal seperti ini. Penjualan produk rancangannya juga bagus.
Kenapa aku jadi memikirkannya? Halo, Yansen. Tadi aku terlalu emosi. Nanti malam kita makan bersama ya. Baiklah, karena kamu sudah minta maaf, aku terpaksa maafin kamu. Kulihat suasana hatimu kurang baik. Gimana kalau besok kita pergi ke taman bermain? Taman bermain. Aduh kakak, cepatlah. Kita naik roller coaster. Aku nggak mau. Ayo, aku yang temani kamu. Kamu? Sudahlah, sudah. Kamu takut ketinggian, jangan dipaksakan. Aku nggak jadi naik. Kak Darman, kita jarang-jarang keluar bermain bersama. Di sana kebetulan ada spot foto untuk pasangan. Aku ambil foto untuk kalian ya. Aduh, ayo. Ayo cepat. Ya, lihat sini ya. Tersenyum dong. 3, 2, 1. Senyum. Wulan. Kenapa? Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu selalu hilang fokus? Entah kenapa, belakangan ini setiap melihat tempat yang pernah kukunjungi, aku selalu teringat Darman. Kalau kamu gak berniat datang, katakan dari awal. Maafkan aku, kita sudah lama gak foto bersama. Ayo foto di sana. Ayo. Oke, Ini... ternyata kamu hari ini gak fokus karena memikirkan Kamu... Yansen! Wulan. Waktu itu aku terlalu emosional. Kamu jangan marah ya. Aku gak marah, nanti lanjut kerja saja. Terima kasih Wulan. Kalau gitu ke depannya, kita jangan bertengkar lagi. Perusahaan akan ikut lomba desain tahun ini. Kamu sudah siap belum? Aku... Wulan, sketsa ini punya siapa? Wulan, ini cincin desain baruku. Aku kasih nama Yong. Desainnya terinspirasi dari... Darman, sekarang adalah jam kerja. Jangan ganggu aku kerja. Oke. Ini punya Darman. Kalau begitu, sketsa ini sudah diproduksi belum? Belum. Dulu dia desain ini untuk aku. Wulan, kalau perusahaan pakai desain ini untuk lomba tahun ini bagaimana? Lagi pula Darman juga sudah pergi. Meski ini karyanya, tetap bisa jadi produk kita. Terima kasih Wulan. Ini jam kerja. Kalau nggak ada urusan, kamu bekerjalah. Darman, lomba desain nasional kali ini kami serahkan padamu. Apa bisa? Ini... Aku baru masuk kerja. Lebih baik ini dipegang senior saja. Ini hasil diskusi dengan yang lain. Darman, semua orang tahu kamu ini memang berbakat. Iya, benar. Baiklah. Kalau begitu, aku akan lakukan yang terbaik. Aku nggak akan mengecewakan kalian. Darman, desainmu benar-benar keren. Terutama desain yang ini. Menurutku, lomba desain kali ini juara 1 pasti jadi milikmu. Setuju. Lomba desain kali ini, semuanya orang-orang yang mahir. Aku bisa dapat juara atau enggak, itu masih belum tahu. Gak mungkin, kamu ini merendah sekali. Kami pergi duluan ya. Darman, sepertinya hari ini Wulan akan datang juga. Bagaimana kalau... Gak apa-apa. Aku sama dia sudah gak ada hubungan. Darman, kebetulan sekali. Orang ini jangan-jangan pacar barumu ya? Apa urusannya denganmu? Memang bukan urusanku. Tapi, jangan-jangan sampai sekarang kamu masih belum bisa lupain pacarku ya? Dengar ya, Pak. Pacarku sudah punya aku. Kamu ini percaya diri sekali. Darman? Halo Bu Wulan. Kamu juga ikut lomba desain ini ya? Lama gak ketemu. Lama nggak bertemu.
Ini adalah... Dia pimpinan tertinggi Departemen Desain dari grup Songka, Serena Songka. Oh, halo. 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 Ayo, hasil lomba desain akan segera diumumkan. Hei, kamu yakin cewek itu sungguhan pacarnya Darman? Yang penting bukan urusanku. Maaf Darman, tadi mereka kelihatan menyebalkan sekali, makanya aku... Gak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku tadi. Darman, kamu belum tahu. Sejak Jansen itu gabung ke kantor, dia sombong sekali karena didukung sama Bu Wulan. Setiap hari sok perintah-perintah. Aku sama Cika sudah muak sekali. Kalau begitu, kamu sama Cika, apakah tertarik untuk pindah ke perusahaan baru? Bu Serena, tambah kontak ya. Oke. Selamat datang di kompetisi desain tahun ini. Kami menjunjung tinggi nilai adil dan terbuka untuk kita semuanya. Tegang ya? Iya, lumayan. Soalnya desain ini aku kerjakan dengan sepenuh hati. Aku percaya kamu. Selanjutnya akan kami umumkan hasil kompetisi. Para hadirin, di kompetisi kali ini ada kasus plagiarisme. Untuk keadilan, kami akan melakukan evaluasi ulang. Akan ada penilaian baru. Plagiarisme? Siapa yang berani-beraninya menjiplak di kompetisi nasional begini? Iya benar, itu sudah kelewatan sekali. Kalau sampai dicap sebagai plagiator, reputasinya bisa hancur. Parasit di industri begini harus dibongkar. Betul sekali. Bongkar dia! Bongkar dia! Para hadirin, Bongkar mohon dia! tenang dulu. Para juri kami menanggapi kasus ini dengan sangat serius. Kami putuskan untuk menampilkan karya dari dua peserta ini agar semuanya bisa menilai. Nama dan perusahaan dua desainer ini adalah Jansen Tenandi dari grup Monggana dan Darman Susilo dari grup Songka. Darman, desainmu apa pernah kamu kasih lihat ke orang lain? Aku... Darmanlah yang menjiplak desainku. Aku punya sketsa aslinya. Gak apa-apa. Para juri pasti akan menyelidikinya. Aku percaya kamu. Setelah ditinjau juri, draft awal yang diajukan oleh Jansen ternyata lebih duluan daripada Darman. Mana mungkin? Sketsa itu aslinya punyaku. Waktu mengundurkan diri, aku kelupaan bawa dari grup Monggana. Mana mungkin bisa kebetulan begitu? Plagiat tetap saja plagiat. Mau ngaku saja susah banget. Ngaku-ngaku itu punyamu. Mana buktinya? Benar, dia kira kita ini semua bodoh. Wulan, kamu yang kasih sketsaku ke Jansen ya? Wulan, kamu bakal bantu aku kan? Sketsa ini adalah punya Jansen. Dasar tukang plagiat. Tukang plagiat, enyahlah dari sini! Enyahlah dari sini, Enyahlah dari sini! Enyahlah dari sini! Enyahlah dari sini! Di depan Wulan, kamu gak akan pernah menang lawan aku. Gak disangka Bu Wulan, malah belain tukang plagiat dan memutarbalikkan fakta. Belain pacar sendiri. Apa salahnya? Kamu? Serena, aku akan mengundurkan diri. Semua masalah ini akan aku tanggung sendiri. Supaya saham grup Songka gak berpengaruh. Bukan masalah saham. Aku cuma mau bela kamu. Wulan, selama ini aku terus gangguin kamu. Itu salahku. Mengenai masalah kamu dorong aku ke danau, dan juga tuduhan masalah plagiat ini, anggap saja itu karma buatku. Mulai hari ini, di antara kita berdua, sudah selesai. Oke. Darman, kamu tenang saja.
Masalah dewan direksi biar aku yang jelaskan. Kamu juga korban di sini. Kamu nggak boleh menanggungnya. Nama baikmu rusak dicap plagiator. Lalu kamu kerja di mana lagi? Terima kasih sudah belain aku. Tapi sebagai cowok, aku gak mau nyusahin kamu. Aku sudah kerja lama. Tabunganku sudah cukup. Aku mau istirahat dulu. Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Nanti saat semuanya sudah reda, aku akan panggil kamu lagi. Tempat ini ternyata lumayan juga. Kamu suka nggak? Makan di sini bikin perasaan jadi lebih baik. Tapi, kenapa sepi sekali ya? Darman, aku suka kamu. Kamu mau jadi pacarku? Ini adalah desain khusus dari aku untuk kamu. Darman, jangan tolak aku, oke? Wulan, mau terima atau enggak? Ternyata, takdir membuatku hilang ingatan supaya aku bisa melepaskan hal-hal yang bukan milikku dan mulai hidup baru. Gak apa-apa. Aku tahu kamu mungkin belum siap sepenuhnya. Oke. Kamu gak mau pakaikan gelang ya? Oke. Sejak pulang kemarin, Wulan jadi makin dingin terhadapku. Pasti gara-gara Darman. Orang itu jelas-jelas sudah jatuh seperti anjing yang kehilangan rumah. Tapi masih saja muncul. Wulan, sepertinya aku sakit. Apa kamu bisa jenguk aku? Wulan, kamu datang juga. Kamu baik-baik saja. Wulan, akhir-akhir ini kamu agak dingin terhadapku. Aku takut kamu meninggalkanku. Makanya aku pura-pura sakit. Wulan, temani aku makan malam, oke? Ayo. Wulan, ini anggur yang aku bawa dari kebun anggur di luar negeri. Ayo cobain. Oke. Wulan, apa kamu merasa agak panas? Biar aku bawa kamu istirahat sebentar di ranjang. Wulan, Ternyata kamu kasih aku obat. Wulan, jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan! Jansen, selama ini aku kira kamu adalah orang yang perhatian. Walaupun kamu sering bertindak berlebihan, aku pikir itu karena kamu peduli padaku. Tapi kamu malah menipuku. Aku gak menyangka ternyata kamu begini. Orang seperti apa? Selama sekian tahun ini kamu gak pernah nerima aku. Itu karena masih memikirkan Darman, kan? Dengar Jansen, apa hubungannya dengan Darman? Wulan, kamu selalu bilang Darman mengejarmu. Dan kamu jijik sama dia. Sekarang kulihat, kamu juga menikmati dikejar sama dia, kan? Kamu masih peduli sama dia, kan? Hah? Kamu tenangkan diri kamu dulu. Kamu juga menikmati dikejar sama dia, kan? Kamu masih peduli sama dia, kan? Hah? Darman.
Darman. Darman. Ini. Tadi malam kamu minum sama siapa? Sampai mabuk begitu di pinggir jalan. Kalau polisi nggak telepon, kamu sendiri bahkan nggak tahu kamu dalam kondisi bahaya. Di mana video CCTV yang kamu suruh lihat dulu? CCTV yang mana? Video Yansen yang berkelahi sama Darman di kamarmu. Bukannya dulu kamu percaya sekali sama Yansen? Jelas-jelas sudah janji malamnya mau lihat CCTV, tapi begitu ditelepon sama dia, kamu langsung percaya dia. Sekarang malah minta CCTV lagi. Kamu menyesal ya? Mau balikan sama Kak Darman? Sudah terlambat. Sekarang itu dia sudah punya pacar. Pacar? Sekarang Kak Darman pacaran sama Serena. Nggak mungkin. Pasti Darman sengaja pakai Serena buat aku cemburu. Kak, aku sungguhan gak membohongi kamu. Kak Darman kali ini sungguhan, bukan lagi pura-pura. Aku sudah kirim videonya ke kamu. Setelah kamu lihat, pikirkan baik-baik. Kalau mau balikan sama Kak Darman, mungkin masih sempat. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayangi. Wulan itu cinta mati sama aku. Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan. Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya. Bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan. Tapi di belakangnya, kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Darman. Darman, hari ini asisten bilang ke aku, Wulan lagi selidiki tentang dirimu. Rencanamu bagaimana? Kenapa dia tiba-tiba selidiki tentang diriku? Bukannya sekarang dia lagi bermesraan sama Yansen. Dengar-dengar Yansen sudah putus sama Wulan. Putus? Saat sudah putus, baru cari aku. Memangnya aku apa, ban serep murahan? Aku beneran gak ngerti kenapa dulu aku bisa buta. Sampai mau mengejar cewek kayak dia selama 7 tahun. Darman, kalau suatu saat nanti kamu sudah ingat segalanya, kamu bakal... Serena, tenang saja. Aku sudah lihat dengan jelas watak aslinya. Meskipun dia mau balikan sama aku gak bakal balikan sama dia. Bagaimana kalau kita liburan sejenak? Oke. Kamu mau kemana? Kamu, Wulan? Bibi, kenapa Bibi bisa kenal aku? Bagaimana aku nggak kenal kamu? Gara-gara kamu, anak kami Darman nyaris kehilangan nyawanya. Bibi, apa Darman ada di rumah? Aku mau bicara dengannya. Maaf, sekarang Darman hidupnya baik-baik saja. Gadis bernama Serena itu kami juga sangat suka sama dia. Tolong mulai sekarang, jangan ganggu Darman lagi. Bibi, Jangan ganggu Darman lagi. Bibi, Bibi. Kak, sudah ketemu Kak Darman?
Dulu dia ngejar-ngejar kamu nggak pernah hargai dia. Sekarang dia sudah nggak butuh kamu. Akhirnya kamu tahu betapa capeknya ngejar seseorang. Aku tahu, ini semua memang salahku. Dulu akulah yang salah. Tunggu Kak Darman pulang liburan, baru kamu temui dia. Bu Wulan, kamu sudah menunggu Darman 3 hari di depan rumah. Apa kamu yakin masih mau terus menunggu? Jangankan 3 hari. 3 bulan pun aku akan tunggu. Hari ini senang nggak? Senang. Dulu, senyuman seperti ini cuma buat aku. Bu Wulan, kamu mau ke sana? Lihatlah. Aku sudah tahu status Serena sebagai pacarnya. Pasti dia pakai buat aku cemburu. Hari ini datangnya cepat sekali. Darman, Wulan, kamu tahu alamat rumahku dari mana? Kamu melacak aku. Darman. Masalah dulu itu memang salahku. Aku kesini untuk minta maaf. Wulan! Kamu mau apa lagi terhadap Darman? Darman, aku sudah putus sama Jansen. Aku sadar dengan kesalahanku. Aku juga sudah mengerti isi hatiku. Jangan pakai Serena untuk menyakitiku. Wulan, aku pacaran sama Serena karena dia orangnya baik. Aku suka dia. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Sebelumnya aku sudah katakan dengan jelas, hubungan kita sudah selesai. Gak mungkin. Kamu sudah suka sama aku selama 7 tahun. Mana bisa langsung lupa begitu saja? Wulan, aku sudah melupakan semuanya. Relakanlah aku. Darman, lupa apanya? Dulu demi Jansen, kamu tinggalkan aku di jalan tol. Kecelakaan itu bikin aku hilang ingatan. Semua hal tentang kamu sudah aku lupakan. Gak mungkin. Gak mungkin. Bukannya kamu membenci aku karena aku selalu ikutin kamu? Bukankah sekarang lebih baik? Aku sudah melupakanmu. Kamu juga gak perlu menderita gara-gara aku. Darman, aku benar-benar suka kamu. Aku juga sudah mengerti isi hatiku sendiri. Kumohon padamu, kasih aku kesempatan 1 kali lagi, oke? Cukup! Wulan, aku sudah katakan dengan jelas. Aku sudah melupakanmu. Dan gak suka kamu lagi. Wulan, Darman sudah menjelaskan semuanya. Tolong jangan ganggu pacarku lagi. Atau kamu akan berurusan dengan polisi. Darman, kalau ingatanmu sudah pulih, apa kamu bisa kembali ke sisiku? Benar, kalau ingatanmu kembali, kamu pasti akan kembali ke sisiku. Kenangan kita selama 7 tahun ini gak akan mudah untuk dilupakan. Nona, Anda kenapa? Lagi cari apa? Di mana barang-barang yang dulu diberikan oleh Darman? Nona, bukannya dulu Anda yang minta kami untuk membuangnya? Semuanya sudah dibuang. Seingatku di kamar Anda ada pengharum saset. Sepertinya itu pemberian Pak Darman. Darman, apa kamu ingat pengharum saset ini? Dulu kamu bilang kamu... Aku sudah menjelaskannya. Aku sudah lupa semuanya. Tolong jangan pernah ganggu aku lagi. Aku gak mau ketemu kamu. Darman,
dengarkan aku dulu, oke? Apa kamu nggak dengar kalau Darman bilang nggak mau ketemu kamu? Kamu nggak berhak ikut campur. Ini urusanku dengan Darman. Kalau kamu masih berani nemui Darman lagi, aku akan memukulmu setiap melihatmu. Apa sakit? Ayo pergi. Abaikan saja dia. Ayo. Darman! Apa aku benar-benar gak punya kesempatan lagi? Jangan lihat-lihat aku. Oh, Kamu tahu nggak? Bukannya mantan pacar Wulan sudah keluar negeri ya? Ku dengar di sana dia selingkuh. Buktinya sudah tersebar. Oh ya? Sungguh? Apa dia seburuk itu? Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tahu menyebar hoax itu melanggar hukum? Siapa yang sebarkan hoax? Kamu yang nggak tahu sifatnya seperti apa. Wulan. Jangan emosi. Bicarakan baik-baik. Kamu ini menyebalkan sekali. Bisakah menjauh dariku? Ternyata aku sendiri yang secara sadar mendorong Darman kepada orang lain. Wulan. Wulan. Kenapa kamu kemari? Wulan. Aku minta maaf. Masalah yang dulu adalah salahku. Wulan, aku sudah salah sangka. Bukannya dulu kamu sangat menyukaiku? Kamu masih berani membahas masalah yang lalu. Aku baik padamu, tapi kamu memanfaatkan aku. Yansen, kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu anggap aku nggak tahu malu karena membahas masa lalu? Memangnya kamu nggak malu membahas masa lalu di depan Darman? Kita berdua sama buruknya. Kamu mengikuti aku? Benar. Kalau enggak, mungkin aku akan melewatkan adegan menarik tadi. Wulan, kenapa kamu malah menamparku? Kamu yang berulang kali menyakiti Darman. Dan aku. Aku akan menyebarkan fakta bahwa dulu kamu manfaatkan aku. Gak boleh. Wulan, tadi aku cuma asal bicara. Aku tahu aku salah. Lepaskan. Wulan, kalau masalah itu disebarkan, kamu tahu hidupku akan tamat. Wulan, aku mohon, maafkan aku. Hal yang paling aku sesali adalah berpihak kepadamu. Kenapa? Wulan, seandainya Darman mati, apa kamu akan kembali ke sisiku? Darman, ayo kita jalan-jalan sebentar. Kalau mengurung diri, kamu akan kehilangan semangat. Kalau dia datang lagi bagaimana? Gak apa-apa, aku akan melindungimu. Baiklah. Darman, menyingkir! Darman, panggil ambulan. Lihat apa yang dilakukan Yansen. Darman. Beraninya kamu lakukan hal ini. Kalau terjadi sesuatu pada Darman, kamu gak akan kulepaskan. Wulan, kamu sudah lihat kan? Sekarang Darman memperlakukan Serena seperti dulu dia bersikap kepadamu. Aku kalah. Kamu juga kalah. Serena. Darman, Serena. Apa kamu terluka? aku baik-baik saja. Syukurlah. Dokter bilang kamu kena gegar otak ringan, harus istirahat total selama beberapa waktu. Jangan terlalu emosional.
Baiklah. Darman, Pergilah dari sini. Darman, Pergilah dari sini. ini perbuatan Jansen. Aku nggak tahu apa-apa. Pergilah. Ngerti gak sih? Darman, kalau kamu mau memaafkan aku, kamu boleh lakukan apa saja. Wulan, jangan kira dengan pura-pura sedih di hadapanku, lalu aku akan memaafkanmu. Darman, aku nggak begitu. Aku cuma mau minta maaf. Minta maaf. Jangan kira hanya dengan permintaan maaf, lalu kamu bisa menghapus semua penderitaan yang aku rasakan selama 7 tahun ini. Darman, apa ingatanmu sudah pulih? Kamu sudah ingat kenangan kita? Benar. Aku sudah ingat. Tapi kamu tahu, Wulan? Apa kamu pikir aku akan kembali? Benar. Aku sudah ingat. Tapi kamu tahu, Wulan? Apa kamu pikir aku akan kembali? Selama 7 tahun ini, apa kamu pernah bersikap lembut padaku sekali saja? Darman, Bahkan barang yang kamu pakai untuk bantu memulihkan ingatanku adalah barang yang aku paksakan berikan padamu dengan tanpa tahu malu. Apa kamu punya barang yang mengingatkan kenangan kita? Gak ada. Sudah 7 tahun. Kamu terganggu. Aku juga lelah. Sekarang aku sudah bertemu orang yang ingin kutemani seumur hidup. Tolong lepaskan aku. Sudah 7 tahun. Kamu terganggu. Aku juga lelah. Sekarang aku sudah bertemu orang yang ingin kutemani seumur hidup. Tolong lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kamu bisa sejati nih? 7 tahun. Mudah sekali kamu minta aku melepasmu. Apa maksudmu 7 tahun ini adalah palsu? Gimana dengan kamu? 7 tahun aku gak bisa mendapatkanmu. Sekarang aku mau menyerah. Aku mau memulai hidup yang baru. Kenapa? Kenapa kamu datang dan menghancurkan kebahagiaan yang susah payah aku dapatkan? Wulan, kamu sangat egois. Dari dulu sampai sekarang. Kamu gak pernah memikirkan perasaanku. Baiklah. Aku pergi. Maaf. Darman, apa orang yang kamu mau temani seumur hidup adalah aku? Serena, aku Darman. Mau menemanimu seumur hidup. Wulan, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Aku benar-benar kamu di penjara. Wulan, kamu bikin grup Monggana memecatku. Warganet bahkan menghinaku lebih ganas atas perbuatanku. Sekarang kasusnya Darman akan diselidiki. Aku gak sanggup. Aku benar-benar gak sanggup. Kamu sudah seberani itu melakukan semuanya. Jadi kamu harus sanggup menerima konsekuensinya. Wulan, aku mohon tolong bantu aku. Aku cuma kilaf sesaat. Aku gak berniat membunuhnya. Aku sungguh gak berniat membunuhnya. Katakan saja pada polisi. Wulan! Darman, ada yang mau kukatakan padamu. Ada apa? Beberapa hari ini Wulan datang mencarimu. Sudah 3 bulan berlalu. Kenapa masih membahasnya? Dia bilang masalah yang dulu sudah selesai diselidiki. Jansen sudah dipenjara. Dia bilang dulu dia sudah menginjak-injak perasaanmu. Jadi sekarang dia yang akan mengejarmu. Darman, kamu sungguh gak mencintainya lagi?
Kamu tahu, Serena, pertanyaan ini sudah kujawab berkali-kali. Aku akan menjawab untuk yang terakhir kali. Aku, Darman, hanya mencintai Serena seorang. Untuk sekarang maupun nanti di masa depan. Aku tahu lamaran dari wanita sangat jarang terjadi, bahkan terkesan main-main. Tapi aku sudah gak sabar. Darman, apa kamu bersedia menikah denganku? Serena, aku bersedia. Bibi Yuli, ada apa ini? Kenapa berantakan sekali? Astaga, Pak Sofan, akhirnya kamu pulang. Sejak terakhir kali pulang dari Lumas, Nona Wulan minum-minum seharian. Aku nggak boleh masuk kamarnya, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Baiklah, aku mengerti. Biar kulihat dia. Kenapa datang ke sini? Kakak, jangan minum lagi. Nanti kamu bisa mati. Itu racikan dari Kak Darman. Bisakah kamu bantu aku memohon pada Darman? Aku benar-benar merasa bersalah. Kakak, aku sudah berjanji padanya. Baiklah. Aku akan bantu menanyakan kabar Kak Darman. Halo, Kak Darman. Ada apa menelpon? Sofan, aku akan menikah. Aku mau kamu jadi pendamping pengantin pria. Sofan, bagaimana? Kak Darman. Tentu saja, aku akan jadi pendamping pengantin pria. Ada apa? Ada yang mau kamu katakan? Oh, enggak ada. Kamu sudah mau menikah. Pasti sudah menemukan orang yang tulus mencintaimu. Dulu kamu sering menderita karena kakakku. Sekarang kamu sudah temukan kebahagiaan. Selamat ya Kak Darman. Itu masa lalu. Benar. Itu masa lalu. Apa Darman sudah menjawab? Kak Darman akan menikah. Kak, dia sudah melepaskan dirimu. Lepaskanlah dia. Bisa nggak? Ini sisir buatanku. Tolong berikan padanya sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menyampaikannya. Jangan bilang menyampaikan. Bilang kamu yang kasih. Kalau tahu hadiah ini dariku, dia nggak akan mau terima. Kak Darman, selamat ya. Ini hadiah pernikahan yang kusiapkan untukmu. Semoga kalian hidup bahagia. Apa Wulan yang menitipkannya padamu? Kenapa kamu bisa tahu? Wulan, Mau apa lagi? belakangan ini lagi ada tren memberi hadiah buatan tangan untuk orang yang disukai. Ini pengharum saset untukmu. Aku nggak butuh. Darman, tindakanmu ini membuatku terganggu. Apa kamu tahu? Wulan, walau kita cuma teman, tapi aku harap kamu mau menerimanya. Biasanya setelah menerima hadiah, kamu mau dibalas dengan apa? Sisir. Wulan, aku gak meminta lebih. Kalau kamu memberiku sisir, aku sudah sangat senang. Hadiah yang dulu ku nantikan ternyata datang padaku dengan cara yang gak terduga. Aku sudah menikah, gak pantas menerimanya. Tolong kembalikan padanya. Darman,
Darman, Aku tinggal dulu ya. Nanti kita minum bersama. Baik. Pengantin pria dipersilahkan bertukar cincin dengan pengantin wanita. Darman, Siapa dia? Apa dia datang untuk merebut pengantin? Nggak mungkin, memangnya terang-terangan begini. Mereka baru menikah. Wulan, kenapa datang kemari? Darman, aku nggak punya niat lain. Aku cuma mau bertanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu bersedia menikah denganku? Wulan! Kamu pernah bilang, asalkan aku bersedia, kamu akan setia menungguku. Wulan, ini peringatan 7 tahun kita saling kenal. Apa kamu mau menerimaku? Gak mau. Darman, apa nggak cukup kita jadi teman saja? Kenapa harus begini? Wulan! Asalkan kamu bersedia, aku akan setia menunggumu. Bodoh. Wulan, aku akan kembali. Sebenarnya, saat kamu ungkapin cinta yang ke-7 kalinya, aku sudah menerimamu dalam hati. Karena di hatiku ada obsesi konyol. Aku jadi menolakmu lagi. Aku ngaku bersalah. Aku gak seharusnya memanfaatkan perasaan cintamu. Aku juga gak seharusnya melepas dirimu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Cukup! Wulan, kamu sudah tolak aku berkali-kali. Juga melarang aku mengganggumu. Sekarang, anggap saja ini balasan atas perbuatanmu di masa lalu. Biar aku beritahu yang terakhir kalinya. Kita nggak mungkin bersama. Sofan, baukah kamu pergi? Kakak, ayo pergi. Kalau begini terus hubunganku dengan Kak Darman akan rusak. Kumohon padamu, lepaskanlah Kak Darman. Sekaligus juga lepaskan dirimu sendiri. Bisa kan? Serena, maaf ya. Kalau sejak awal tahu akan begini, kenapa masih melakukannya? Kesalahan tetaplah kesalahan. Berbuat salah ditanggung seumur hidup. Darman, semoga kamu bahagia di kehidupan selanjutnya. Akulah yang akan mencintaimu duluan.